Kalau ada orang nggak percaya bahwa Nabi itu adalah sabab kita dekat dengan Allah, tolong dengarkan kata Sayyid Muhammad. Jadi tawassul itu paling jelas, itu paling mudah itu dekat dengan Nabi Muhammad. Kalau kita dekat dengan Nabi Muhammad, insya Allah kita dekat dengan Allah. Bahkan tawassul dengan Nabi Muhammad sudah jelas dalilnya qabla wujudihi, sebelum Nabi wujud. Wa ba'dahu fid dunya, dalil tawassul dengan Nabi Muhammad juga dijelaskan sesudah nanti Nabi ada lahir di dunia. Bahkan wa ba'da mautihi fi muddatil barzakhi, sesudah Nabi wafat kita juga tetap boleh tawassul kepada Nabi. Jadi tawassul pada Nabi sebelum Nabi lahir, saat Nabi sudah ada di dunia, bahkan Nabi wafat, bahkan wa ba'dal ba'thi fi arasatil qiyamah, sesudah nanti hari kebangkitan di akhirat. Jadi 4 tuh. Dari tawassul pada Nabi itu dalilnya 4. Sebelum Nabi lahir, wujud di dunia. 2, saat sudah lahir di dunia. 3, saat Nabi sekarang ini di alam barzakh. Yang kita tahu jasadnya dikubur di mana? Di Madinah itu fi muddatil barzakh. Dan nanti wa ba'dal ba'thi fi arasatil qiyamah, nanti di akhirat sesudah dibangkitkan hari kiamat. Mana dalilnya? Pertama, at-tawassulu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla wujudi. Dalil tawassul kepada Nabi sebelum Nabi lahir. Tawassulu Adam bihi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tawassulnya Nabi Adam kepada Nabi Muhammad sebelum Nabi lahir. Waqad jaa fil hadithi, telah datang dalam hadis, anna Adama, bahwasanya Nabi Adam tawassala bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Adam itu bertawassul kepada Nabi Muhammad, artinya menjadikan Nabi sabab perantara agar Nabi Adam dekat sama Allah, gitu loh maksudnya. Nabi Muhammadnya sudah lahir belum? Belum. Nah ini hadisnya, makanya dibacakan. Qala al-Hakim fil Mustadrak, berkata Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Lanjutkan apa sudah dulu? Lanjut, satu hadis ya. Haddatsana Abu Sa'id Amr ibn Muhammad ibn Mansur al-Adl. Haddatsana Abu Hasan Muhammad ibn Ishaq ibn Ibrahim al-Hamdali. Haddatsana Abu Harith Abdullah ibn Muslim al-Fihri. Haddatsana Ismail ibn Maslamah. Amba'ana Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam an Nabihi. Jadi para ahli hadis itu biasanya membedakan antara haddasana dengan amba'ana. Haddasana itu biasanya seorang murid yang ngaji lama, dia boleh bilang kalau dia meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz haddasana. Bapak-bapak ini yang ngaji rutin sama saya di sini, di kediaman Pak Menteri, sudah tahunan, boleh kalau nanti bilang haddasana Zulfa. Karena ngaji rutin. Tapi kalau baru ketemu sekali kayak Pak Idrus Marham, nggak boleh. Cuman boleh amba'ana. Paham nih, paham? Ini lafaz aja itu kalau ngaji itu beda. Makanya Mbah Sahal sama Mbah Maimun itu ketika meriwayatkan dari Syekh Yasin beda. Kalau Mbah Sahal itu amba'ana dari Syekh Yasin karena nggak ngaji lama, ketemu fil mawasim, hanya musim haji aja. Ngajinya pas musim haji sebentar. Mbah Maimun ngaji sama Syekh Yasin Al-Padani 3 tahun. Makanya Mbah Maimun kalau meriwayatkan dari Syekh Yasin haddasana. Tapi kalau Mbah Sal amba'ana, Masya Allah. Lanjutin. Amba'ana Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam an Nabihi an jaddihi an Amr ibn al-Khattab an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma qtarafa Adamul khati'ata. Nah, menarik. Ketika Nabi Adam melakukan kekeliruan. Nah, Nabi menggunakan kata iktarofa. Iktarofa itu fi'il madhi. Nabi Muhammad tidak menggunakan jumlah ismiyah, tapi menggunakan jumlah fi'liyah. Orang yang belajar balaghah dalam kitab Jawharul Maknun, Uqudul Juman, ini kalau kita bicara sastra Arab, jumlah fi'liyah itu menunjukkan bahwa perbuatan itu bisa terjadi dan tidak terus-menerus. Wa kaunuhu man lithubuti waddawam. Nah, makanya di Quran Allah mengatakan wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam pernah berbuat dosa. Allah tidak mengatakan wa Adamu asin. Enggak begitu, Pak. Kalau asin berbuat dosa terus.
Ya, jadi bahasa Arab itu jumlah fi'liyah sama ismiyah saja itu maknanya beda. Orang yang nggak pernah ngaji balaghah, cuman buka kamus, nggak paham ini perbedaan jumlah fi'liyah sama ismiyah. Masya Allah. Lamma iqtarafa Adamul khati'ata, ketika Nabi Adam mengakui pernah melakukan kekeliruan, qala ya Rabb, Nabi Adam berkata, ya Allah, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali, aku meminta kepadamu dengan ya wasilah Nabi Muhammad, ya lamma ghafartali, agar engkau mengampuni saya. Maka Allah ya Adam, lalu Allah mengatakan, hai Adam, wa kaifa arafta Muhammadan wa lam akhluqhu? Lu kamu tahu dari mana kalau Muhammad kamu jadikan wasilah agar kau dekat denganku? Aku belum menciptakan Muhammad, kata Allah. Qala ya Rabbi, Nabi Adam menjawab, ya Allah, li'annaka lamma khalaqtani biyadika, karena engkau ya Allah ketika kau menciptakan diriku dengan tanganmu, tangan di sini maksudnya kekuasaanmu, wa nafakhta fiyya min ruhika, dan kau tiupkan ruh ya pada diriku, ya nyawa pada diriku. Rafa'tu ra'si, begitu aku kau ciptakan di surga, aku lihat mengangkat kepalaku, fara'aitu ala qawaimil arsy maktuban, aku lihat di atas tiang-tiang aras tertulis. Di atas tiang aras, kata Nabi Adam, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku lihat, loh, begitu aku diciptakan, aku lihat di aras ada tulisan La ilaha illallah. Fa'alimtu, di situ aku tahu, annaka, sesungguhnya dirimu ya Allah, lam tudif ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Kau tidak akan menyebut nama seseorang bergandeng dengan namamu, kecuali orang itu pasti orang yang paling kau cintai. Faqala Allahu sadaqta ya Adam, kau benar hai Adam, innahu la ahabbul khalqi ilayya, Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling saya cintai. Nah, jadi kalau udah tahu Nabi Muhammad itu orang yang paling dicintai Allah, tawassul wasilah paling mujarab lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wa idh sa'altani bihalqihi, saat kau meminta padaku dengan menyebut nama Nabi Muhammad, kata Allah, faqad ghafartu laka, pada saat itu aku ampuni dosamu. Walaula Muhammadun, karena jika bukan karena Nabi Muhammad, ma khalaqtuka, aku tidak akan menciptakanmu. Masya Allah. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam saja karena menciptakan Nabi Muhammad. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Nabi Adam tidak diciptakan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim fil Mustadrak, dalam Mustadrak. Akhrajahul Hakim fil Mustadrak wa sahhahahu. Hadis ini dikeluarkan Imam Hakim dalam Al-Mustadrak dan dianggap atau diberi label sahih.